Saya sudah 7 tahun trading dan investasi di financial market sejak 2018. Dan jika saya lihat ke belakang ya, menurut saya strategi investasi paling bagus adalah yang namanya secular trend investing. Secular trend investing adalah strategi investasi jangka panjang di mana kita invest kepada inovasi baru, sistem baru, atau perubahan yang baru. Dunia selalu berubah, pasti akan selalu ada produk, service, atau sistem yang lebih bagus daripada barang yang lama. Perubahan ini biasanya didorong dengan technological development, kebijakan pemerintah, perubahan demografi, dan juga perubahan gaya hidup. Jika kita balik 40 tahun ke masa lalu, di kisaran tahun 1980, secular trend terbesar di zaman itu adalah adopsinya personal computer. Jadi di saat itu, komputer itu baru dibuat dan banyak sekali orang dari individu dan juga korporasi, mereka rame-rame beli komputer. Dan komputer ini adalah solusi yang lebih bagus dan juga lebih efisien daripada solusi sebelumnya. Zaman dulu, orang kalau mau ketik surat, mereka harus pakai typewriter, dan jika mereka membuat suatu typo, itu harus dibuang kertasnya. Dengan adanya komputer, mereka nggak usah buang-buang kertas. Mereka tinggal pencet tombol delete, typonya hilang, dan mereka bisa lanjut ketik suratnya. Jadinya proses pembuatan surat itu lebih efisien dan juga lebih murah karena nggak buang-buang kertas lagi. Nah, itu adalah contoh dari secular trend. Inovasi baru, perubahan sistem, solusi baru yang lebih efisien dibanding solusi sebelumnya. Dan di zaman itu, the best investment yang kalian bisa buat adalah Microsoft yang IPO di tahun 1986. Karena komputer ini membuat hidup orang lebih mudah, pastinya adopsinya akan meningkat, orang makin banyak akan beli komputer, dan ini adalah secular trend guys. Tahun demi tahun makin banyak orang beli komputer, harga saham Microsoft terbang, dan jika teman-teman invest Microsoft di saat di IPO, dan kalian compounding terus uangnya, jika ada cash kalian DCA lagi, ada cash lagi, DCA lagi, dan teman-teman hold sampai sekarang, pastinya aset kalian sudah kisaran ratusan miliar. The next secular trend itu di kisaran 1990 sampai tahun 2000. Di mana adanya internet and e-commerce. Ini adalah zaman bangkitnya internet dan juga online shopping. The best investment untuk zaman itu adalah saham Amazon yang IPO di tahun 1997. Jika teman-teman sudah sadar kalau Amazon ini akan big in the future, nilainya akan naik terus karena ini adalah secular trend, ini adalah solusi yang lebih efisien, ini adalah inovasi yang bagus, dan kemungkinan besar dunia akan adopsi hal baru ini. Teman-teman pastinya akan invest Amazon, dan jika teman-teman DCA terus, gak perlu timing the market. Kalau ada cash tambahan, tambah lagi investasinya, top up lagi, DCA lagi, dan teman-teman hold posisinya tahun demi tahun, teman-teman pasti akan sangat kaya. Jika teman-teman lihat list orang paling kaya di dunia, ada Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg, ada Elon Musk juga dari Tesla, dan Larry Ellison dari Oracle. Mereka semua ini kaya karena mereka membangun perusahaan di dalam secular trend. Mereka membangun the next big thing. Lalu mereka IPO saham perusahaannya, mereka pegang sahamnya bertahun-tahun, dan karena perusahaannya berada dalam secular trend, perubahan besar, tahun demi tahun harga sahamnya naik dan kekayaan mereka pastinya ikut naik. Jeff Bezos, dia merevolusikan cara orang belanja. Tadinya orang harus ke supermarket, tadinya orang harus keluar jauh untuk beli barang, tapi sekarang dengan adanya Amazon, barang tersebut bisa diantar ke rumah dia. Tinggal pencet-pencet tombol di HP, udah beres. Bayar, barangnya datang ke rumah. Elon Musk merevolusi industri automobil. Mark Zuckerberg introduce cara baru di mana orang bisa sosialisasi tanpa harus ketemu orangnya secara langsung menggunakan aplikasi yang namanya Facebook. Lalu Larry Ellison, dia mengetahui kalau dunia semakin ke depan akan semakin digital, dia bangun Oracle, which is a data management company. Semua orang yang kaya, mereka antara kerja, bangun perusahaan, atau investasi kepada secular trend. Investasi kepada the next big thing. Teman-teman harus ingat nih, secular trend itu pastinya awal-awalnya akan dibenci. Dulu pas listrik itu pertama kali ditemukan, orang itu bilang apa? Apa ini sihir gak jelas, listrik gak jelas ini, paling bentar lagi mati ini. Fast forward ke hari ini, kita tidak bisa hidup guys tanpa listrik. Di tahun 2008, Satoshi Nakamoto publish white paper Bitcoin, dan itu memulai secular trend selanjutnya, which is decentralization and blockchain technology. Ini adalah solusi yang jauh lebih bagus daripada centralized financial systems. Dengan blockchain, transaksi keuangan bisa lebih murah, lebih cepat, dan lebih secure. Di saat Bitcoin ditemukan, pastinya banyak sekali orang-orang yang menghina, menghujat, dan menjatuhkan Bitcoin.
Dan mereka ini bukan orang bodoh. Banyak sekali dosen-dosen, CEO-CEO, dan orang hebat lainnya. Mereka semua awalnya menghina Bitcoin. Bahkan CEO BlackRock Larry Fink awalnya dia bilang Bitcoin is scam. Michael Saylor yang sekarang nggak bisa berhenti beli Bitcoin dulu mengatakan Bitcoin is scam. Teman-teman harus sadar kalau secular trend ya, inovasi baru, hal baru, awalnya selalu direspon dengan pesimism. Mengapa? Karena secara psychological manusia tidak suka hal baru. Manusia tidak suka perubahan. Karena perubahan itu unknown dan manusia tidak suka hal yang mereka tidak ketahui. Selain Bitcoin, secular trend yang terjadi saat ini, yang lagi hype juga saat ini adalah AI, robotics, dan juga automation. Dan inovasi baru ini akan menghilangkan 50% lapangan kerja. Mengapa? Karena AI akan mengganti pekerja jasa, robotics akan mengganti pekerja fisik. Tukang kemungkinan besar diganti robotics, pekerja pabrik yang menggunakan tenaga mereka kemungkinan diganti robotics, tentara ada kemungkinan diganti robotics, dan yang saat ini mungkin kerjanya sebagai barista atau mungkin kerjanya di McD, kemungkinan besar kalian akan diganti dengan robotics. Lalu AI akan mengganti graphic designer, AI akan mengganti illustrator, AI akan mengganti video editor, dan AI akan mengganti supir taksi karena nanti akan ada self-driving cars. Kita tidak bisa mencegah perubahan dunia karena dunia selalu berubah dan ini sudah hukum alam. Daripada menolak perubahan, kita harus invest kepada perubahan. Kita harus optimis kepada inovasi baru, kita harus bullish on the next big thing. Dan menurut saya lebih bagus untuk adopsi mindset perma bullish ya atau selalu bullish daripada perma bearish atau selalu pesimis terhadap inovasi dan perubahan baru. Mengapa? Karena guys, jika inovasinya gagal ya, dan teman-teman let's say invest 100 juta. Jika inovasinya gagal, kalian hanya rugi 100 juta. Tetapi jika inovasinya berhasil dan diadopsi secara massal, teman-teman bisa profit dari investasinya 500%, 1000%, atau 2000%. Jika kalian beli Bitcoin 10 tahun lalu, teman-teman udah profit jutaan persen. Upside-nya itu tidak terbatas, tapi downside-nya, kerugiannya itu terbatas. Jika kalian masuk 100 juta, kalian cuma bisa rugi 100 juta. Tapi jika kalian invest 100 juta, cuan kalian tuh bisa 500 juta, 1M, bahkan 10M, bahkan seratusan miliaran. Jadi sekali lagi, it's always better to be bullish daripada bearish. Karena kerugiannya itu terbatas. Teman-teman masuk 50 juta, ruginya cuma bisa segitu saja. Tapi jika inovasinya berhasil dan kalian profitnya itu bisa miliaran guys. Saat ini ada 3 secular trend yang sedang growing secara eksponensial. Yang pertama pastinya Bitcoin, blockchain, and decentralized technologies. Yang kedua adalah AI, robotics, and automation. Yang ketiga adalah biotechnology. Jika kita invest kepada secular trend ini, kemungkinan ini bisa disamakan dengan investasi Amazon 20 tahun lalu, Microsoft 20 tahun lalu, dan juga saham Apple 20 tahun lalu. This is the next big thing guys, Bitcoin, crypto, dan juga biotech. Dan ingat, it's better to be bullish daripada bearish. Jangan menjadi orang yang selalu bearish, karena orang yang selalu bearish itu selalu ketinggalan peluang profit. Dikasih tahu Apple, skeptis, gak percaya, scam. Dikasih tahu Amazon, internet and e-commerce service, apa nih scam, gak jelas. Nanti produknya nggak dikirim, nanti gue di-scam, nanti duit gue dibawa kabur. Orang yang selalu bearish akan selalu ketinggalan peluang untuk menghasilkan uang yang bisa merubah hidup dia. Sedangkan orang yang selalu bullish terhadap inovasi baru, mungkin sesekali dia bisa investasi kepada inovasi yang gagal, tapi kerugiannya tuh hanya mentok-mentok 100%. Sedangkan jika inovasinya growing eksponensial dan diadopsi secara massal, dia bisa profit 10x, 50x, 100x lebih bahkan. Jika profitnya 100x, taruh 100 juta itu jadi 10M. Kalau untung 10M, kalau rugi 100 juta, hanya orang bodoh yang tidak mengambil peluang seperti ini. Di saat AI sudah datang untuk mengganti pekerjaan kita semua, mencari uang akan menjadi hal yang sangat-sangat susah. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Kita harus invest kepada secular trend and growing our wealth, guys. Saya baru saja launching produk baru yang namanya ARK Alpha Research, di mana saya kasih weekly market outlook dan juga trading signals dan rekomendasi investments mengikuti perubahan dunia, mengikuti secular trend. Fokus utama kita itu di 2 hal, kalau nggak US equity, crypto. Tapi saat ini lagi fokusnya di crypto banget. Jika kita balik bulan lalu ya, di April 7, Bitcoin itu hancur guys ke 74.000. Tapi saya kasih tahu komunitas saya, tapi saya ngirim sinyal, saya mengatakan
Bitcoin akan rebound dari sini. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya untuk lihat buktinya. Dan apa yang terjadi, Bitcoin dari 74.000 sudah naik ke 95.000 per hari ini. Saat ini tidak ada peluang yang paling cuan dibandingkan kripto. Dan berdasarkan analisa saya, menurut saya Bitcoin ini masih memiliki potensi untuk naik jauh lebih tinggi lagi. Dan jika Bitcoin naik guys, pastinya altcoin akan ikut naik. Karena akan selalu ada orang yang mencari profit lebih tinggi setelah cuan di Bitcoin. Dan biasanya capital akan rotasi dari Bitcoin dan turun ke altcoin, dan inflow capital ini akan mendorong harga altcoin untuk terbang. Dan saya sudah screening 500 altcoin untuk mencari apa altcoin yang paling berpotensi untuk naik paling tinggi di tahun 2025 ini. Jika teman-teman ingin mengetahui altcoin apa saja yang paling berpotensi, silakan registrasi ARK Alpha Research, atau jika teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang investasi dan juga trading, silakan join ARK Masterclass. Untuk informasi, benefit, price list, dan juga diskon, silakan cek website saya, linknya di description. Mumpung kripto belum terbang dan masih konsolidasi, ini adalah waktu yang tepat untuk masuk. Karena jika harga sudah terbang, maka waktunya sudah telat.